Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga kabar kalian sehat dan selalu dalam lindungannya. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif dalam memfasilitasi perubahan dalam organisasi melalui peningkatan dan inovasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dede Nurmaninda Khafiah, Meilinda Darmayanti, Ferry Agustin, Teni Sulistianingsih, Devina Mutiara Agustiani, dan Sulis Agustianingsih akan menjelaskan kepemimpinan yang efektif dan bagaimana hal itu dapat membawa perubahan positif yang membantu organisasi untuk meningkatkan dan menjadi inovatif dalam lingkungan bisnis saat ini. Di dalam artikel yang menjadi sumber pada video kali ini menyajikan bagaimana kepemimpinan mempengaruhi faktor-faktor lain, misalnya kepercayaan, budaya, dan visi yang jelas dalam organisasi karena memfasilitasi perubahan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama dalam membawa perubahan positif bagi organisasi. Jika tidak ada kepemimpinan dalam organisasi, mereka tidak akan bisa berubah ke arah yang mereka inginkan dan malah bisa mengalami perubahan negatif. Pembahasan kami meliputi kepemimpinan efektif atau effective leadership, perubahan manajemen atau change management, faktor perubahan dipimpin oleh kepemimpinan atau change factor lead by leadership. Yang pertama, kami akan membahas tentang kepemimpinan efektif atau effective leadership. Pemimpin adalah orang yang mengendalikan dan mengambil alih operasi organisasi, dan pemimpin yang baik mampu menetapkan tujuan dan sasaran yang optimis sambil mengarahkan operasi perusahaan ke arah tujuan tersebut melalui pendekatan strategi yang efektif. Di sisi lain, kepemimpinan adalah ketika pemimpin membimbing karyawan menuju tujuan organisasi, sambil berusaha berkomunikasi dan memotivasi karyawan untuk memastikan karyawan berada di posisi yang tepat untuk menggunakan bakat dan berkomitmen untuk pekerjaan mereka. Kepemimpinan strategi juga akan berubah sesuai dengan tren saat ini bila diperlukan. Tidak seperti manajemen yang hanya mengikuti aturan lama dan tradisional. Pemimpin yang cerdas juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka secara efektif dan efisien dalam memandu bisnis mereka ke depan dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan juga untuk mengurangi perasaan tidak aman pada karyawan mereka yang disebabkan oleh ketidakpastian itu. Kepemimpinan adalah semacam kekuasaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengubah nilai, keyakinan, perilaku, dan sikap orang lain menurut Kanta, Manukanda 2014. Menurut Jackson dan Perry 2008, kepemimpinan adalah suatu proses di mana para pemimpin menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memimpin dan membawa sekelompok karyawan ke arah yang diinginkan yang relevan dengan tujuan dan sasaran organisasi mereka. Selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan yang efektif. Memberikan arahan yang jelas pada karyawannya dan juga mengarahkan karyawannya untuk berkomitmen pada pekerjaan mereka dan bekerja sebagai kelompok untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, menurut Wasim dan Imro 2010. Memiliki karakteristik tertentu seperti semangat, konsistensi, kepercayaan, dan visi, karena hanya pemimpin yang memiliki karakteristik tersebut yang mampu membangun kepercayaan pada karyawan. Pembahasan yang kedua ada perubahan manajemen atau change management. Manajemen perubahan. Perubahan selalu menjadi masalah bagi organisasi, seperti yang selalu menjadi ciri umum dalam kehidupan manusia. Perubahan pasti sulit diterima manusia karena itu adalah sesuatu yang menarik orang untuk keluar dari zona nyaman mereka dan memaksa mereka untuk mengubah kebiasaan mereka serta membuat mereka sangat tidak nyaman. Manajemen perubahan dalam suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai pendekatan untuk menghadapi perubahan di dua bidang yang berbeda, yaitu organisasi dan individu. Dengan individu dan organisasi secara keseluruhan beradaptasi dengan perubahan dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri. Ada 3 tahap dalam manajemen perubahan. Yang pertama, beradaptasi dengan perubahan, yaitu dengan menentukan kesiapan individu
untuk beradaptasi dengan perubahan dan kesediaan mereka untuk berkomitmen terhadap perubahan. Yang kedua, melibatkan pengendalian perubahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mempengaruhi perubahan adalah dengan mempertahankan perubahan dan membiasakannya dalam hidup. Kemudian yang ketiga ada faktor perubahan dipimpin oleh kepemimpinan. Terdapat 4 faktor perubahan dipimpin oleh kepemimpinan. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan adalah masalah penting dalam kepemimpinan bagi para pemimpin, karena mendapatkan kepercayaan dari anggota kelompok karyawan dapat membantu meningkatkan kinerja dan komitmen keseluruhan anggota kelompok atau karyawan. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan dalam organisasi menjadi lebih baik. Selain itu, memotivasi karyawan dan memberikan mereka rasa memiliki organisasi yang mengilhami loyalitas dan komitmen kepada perusahaan. Lalu faktor yang ketiga ada belajar. Seorang pemimpin yang efektif dapat mendorong karyawan dalam organisasi untuk belajar melalui jenis motivator tertentu, seperti penghargaan atau posisi. Belajar terus-menerus adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu kerjasama tim, komunikasi, dan memimpin. Kerjasama tim dan komunikasi adalah cara terbaik untuk menciptakan ide-ide inovatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi organisasi. Kepemimpinan tidak hanya mempengaruhi karyawan dalam organisasi, tetapi juga memberikan arahan yang jelas kepada karyawan sesuai dengan visi dan misi. Lalu selanjutnya kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini. Kepemimpinan dan manajemen adalah dua aspek yang berbeda. Manajemen lebih seperti cara tradisional mengelola bisnis, di mana pemilik bisnis memiliki kendali penuh atas organisasi, dan seorang diri akan menetapkan arah dan mengarahkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan instruksi dan rencana pemilik. Di sisi lain, kepemimpinan adalah ketika pemimpin membimbing karyawan menuju tujuan organisasi, sambil berusaha berkomunikasi dan memotivasi karyawan untuk memastikan apakah karyawan tersebut berada di posisi yang tepat untuk menggunakan bakat mereka dan berkomitmen untuk pekerjaan mereka. Kepemimpinan yang efektif adalah cara terbaik untuk mengelola perubahan, meskipun harus diingat bahwa tidak ada solusi pemecahan masalah yang sempurna, dan masalah akan tetap dihadapi yang tidak dapat diperbaiki. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam mengelola perubahan, dan perubahan adalah satu-satunya metode untuk mempertahankan organisasi dalam lingkungan bisnis saat ini. Kepemimpinan berperan dalam suatu organisasi untuk memotivasi dan mendorong karyawan untuk berubah agar organisasi dapat bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis, untuk memastikan organisasi akan berkembang dan inovatif. Keterampilan kepemimpinan yang efektif dapat membantu para pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan dari karyawan, membuat tugas-tugas lain lebih mudah untuk dioperasikan karena karyawan mempercayai pemimpin mereka. Hal ini juga dapat membuat bagian lain dari manajemen bisnis menjadi lebih mudah, seperti membentuk budaya dalam organisasi. Keterampilan kepemimpinan juga memungkinkan para pemimpin untuk memimpin karyawannya ke arah yang benar, sesuai dengan visi dan misi organisasi. Ketika seorang pemimpin organisasi memimpin karyawan ke arah yang benar dan memotivasi mereka untuk terus meningkatkan dan berinovasi, kinerja organisasi pasti akan meningkat dan mampu menopang organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompleks saat ini. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif merupakan faktor utama yang membawa perubahan pada organisasi. Jika tidak ada kepemimpinan dalam organisasi, tidak akan ada peluang sama sekali. Demikian penjelasan dari kelompok 9 terkait bagaimana kepemimpinan yang efektif dapat memfasilitasi perubahan dalam organisasi melalui peningkatan dan inovasi. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.